untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk datang kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati segala sesuatu yang kami gunakan, jaringan, komputer, laptop, handphone yang di hadapan kami, semua Tuhan berkati agar ibadah kami ini berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Amin. Sekali lagi saya ucapkan bagi kita semua, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Puji nama Tuhan, kita betapa senangnya bisa melihat satu sama lain, baik melalui layar maupun teman-teman yang ada di kelas. Indah ya melihat teman-temannya semua rukun, ketawa ke TV, bisa ngobrol. Oke. Kalau begitu, maka kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya. Oh dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun, bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saya senang kalau kita semua untuk bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita angkat dari awal pujian ini. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Mari kita menari untuk Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, asik. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapat di kepala Harun, yang kejanggutnya jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah telah diperintahkan Tuhan, haleluya, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi, bak urapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Haleluya. Sebab kesanalah telah diperintahkan
Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang ada di kelas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, yang bisa membuka videonya silahkan dibuka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati yang mengampuni. Amin Tuhan. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, mengasihi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Angkat pujian dari awal. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Amin Tuhan. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan bila kami tak mampu mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong beri kami hati seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita katakan, ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hatimu Tuhan, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami. Dan biarlah pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Berikanlah kuasa sehingga kami boleh terberkati oleh firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran di sana? Terima kasih atas responnya. Terima kasih atas kepercayaan pelayanan yang telah dipercayakan kepada saya pada malam hari ini. Dan saya cukup gugup, grogi karena berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat membanggakan bicara kepada hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan firman-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai persaudaraan yang rukun. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nanti dengan kasih Kristus Kisah bisa membacakannya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 begini bunyi firman Tuhan, nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Di lingkungan kita, lingkungan Johor, khususnya Johor 47, pasti ada yang namanya rukun tetangga yang sering disebut RT dan rukun warga yang sering juga disebut RW. Nah, perangkat ini pastinya dibentuk karena memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk membangun kerukunan antar warga dalam lingkup ruang kecil, yaitu masyarakat di daerah sekitaran. Nah, kita tahu bahwa mereka juga masing-masing warga memiliki, kalau ada rukun tetangga, rukun warga, itu akan mempererat masyarakat antara satu dengan yang lain. Dan mereka bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong sehingga tidak ada yang namanya gap di antara mereka atau jarak di antara mereka. Di dalam Mazmur ini, khususnya di Mazmur 133, menceritakan betapa rukunnya orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Mazmur ini juga menceritakan betapa senangnya mereka hidup dalam kesatuan. Nah, kita baca bahwa nyanyian ziarah Daud. Biasanya ziarah itu dilakukan dalam rangka mengunjungi tempat suci yang sudah dikenal oleh mereka, yaitu kota Bethlehem, kota Yerusalem, kota Yerusalem, dan mengadakan upacara yang penting seperti hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya pondok daun dan lain sebagainya. Nah, kata nyanyian ziarah dari Daud ini menggambarkan situasi saat itu di mana kebiasaan orang Israel yang berkumpul beramai-ramai membangun tenda untuk merayakan hari-hari perayaan tertentu. Lalu nyanyian ziarah ini bukan berarti pula nyanyian kekuburan. Nah, tapi nyanyian arak-arakan karena bangsa Israel waktu itu merayakan hari-hari yang sudah saya sebutkan. Seperti hari raya roti tidak beragi, pondok daun, Paskah, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah membaca ayat 1 sampai 3.
Ayat 1 menceritakan betapa senangnya orang yang melakukan ziarah. Ziarah ini biasanya dilakukan bersama-sama, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang terdekat. Nah, mengapa Daud mengatakan kepada kita, bahkan orang-orang Israel, untuk hidup dalam kerukunan? Kita akan membahasnya nanti. Lalu kalau di ayat 2 juga Daud menggambarkan berkat kesatuan itu seperti minyak yang baik. Minyak yang biasanya khusus untuk penahbisan para imam. Nah, mengapa pula Daud menggambarkan dengan minyak yang baik? Di ayat 3, Daud menggambarkan berkat kesatuan itu seperti embun yang menyegarkan dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Mengapa Daud menggambarkan demikian? Juga banyak pertanyaan yang bisa kita lontarkan dari ayat pembacaan ini. Kenapa tidak dikatakan Daud aja seperti gula yang rasanya manis, atau bisa dikatakan empedu yang rasanya pahit? Kenapa kerukunan itu tidak seperti itu gitu? Nah, di ayat kalau kita baca, kalau ada dua poin yang saya ambil, yaitu hidup rukun bersama dan berkat Tuhan. Nah, pembacaan yang pertama dari ayat 1, hidup rukun bersama. Di sini sungguh langkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Nah, Daud memiliki banyak anak dan banyak istri. Ia sangat mengharapkan agar keturunannya dapat hidup dengan rukun. Demikian juga ke-12 suku Israel, supaya semakin kompak dan tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, dan diharapkan untuk memiliki kerukunan, memiliki kesatuan. Nah, kata alangkah baik dan indahnya. Tadi kita nyanyikan juga, oh betapa indahnya gitu. Nah, betapa baik dan indahnya kesatuan itu membawa sukacita dan mendatangkan kebaikan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, penulis mengawali dengan sebuah pernyataan seperti peribahasa mengenai bergunanya solidaritas. Mengenai bergunanya solidaritas persaudaraan. Nah, di sini penekanannya adalah pada pola kehidupan Ibrani kuno, di mana anak laki-laki yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk tetap tinggal bersama orang tua mereka. Tetapi penerapan yang cukup luas terlihat jelas dalam perkumpulan keluarga dan rakyat pada hari raya, yaitu pada ziarah, pada saat melakukan ziarah. Nah, di sini juga di ayat 1, diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun yaitu kesatuan di dalam kasih. Nah, kenapa di dalam kasih? Supaya setiap orang itu merindukan terciptanya kesatuan dan memberikan diri untuk mengutamakan kesatuan karena kasihnya kepada sesama. Dan betapa indahnya persekutuan yang diikat oleh kasih Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, di mana di dalam perjanjian baru, di Matius 18 ayat 20, Yesus mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kerukunan yang baik dan indah itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari diri kita sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Nah, Daud memakai 2 perbandingan untuk menggambarkan prinsip yang ada di pikirannya, yaitu dengan seperti minyak yang baik dan embun dari Gunung Hermon. Nah, kita tahu bahwa minyak yang baik itu dipakai untuk pentahbisan imam besar, melambangkan pentahbisan, dan minyak itu melambangkan pentahbisan dan biasanya dipakai untuk mengurapi kepala imam-imam. Nah, pada ayat kedua, di situ dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Kenapa tidak dikatakan seperti garam mungkin, garam yang rasanya asin, atau empedu yang rasanya pahit mungkin, atau gula yang rasanya manis mungkin. Kenapa nggak dikatakan seperti itu aja? Kenapa harus dikatakan seperti minyak yang baik? Nah, ternyata teman-teman, pemazmur ini menggambarkan berkat-berkat kerukunan itu di dalam dua gambaran. Yang pertama seperti minyak. Nah, kenapa minyak menyerupai makna kesukaan, keharuman, ketentraman, kedamaian, juga penyucian. Nah, sehubungan dengan minyak pengurapan imam, kelimpahan minyak urapan menggambarkan bahwa Tuhan memberkati umatnya dengan kelimpahan melalui persekutuan mereka. Nah, kerukunan digambarkan pertama dengan minyak yang baik di ayat 2, lalu di ayat kalau di dalam budaya Yahudi, minyak lambang sukacita itu bisa kita lihat di Mazmur 23 ayat 5. Namun yang dibicarakan dalam Mazmur 133 ini bukan sembarang minyak, tapi minyak yang khusus, minyak yang di atas kepala yang meleleh di janggutnya Harun. Minyak yang bukan hanya mendatangkan sukacita, tetapi sesuatu yang berharga. Nah, kalau kita lihat juga di ayat 3, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, biasanya orang-orang yang hidup di pegunungan itu tidak asing dengan namanya embun. Setiap pagi pasti melihat embun, bahkan kalau tempat kami bukan pegunungan tapi di perkebunan kelapa sawit, biasanya itu pagi-pagi ada embun di daun-daunan kah, atau di sekitaran di luar rumah. Nah, embun Gunung Hermon ini berbicara tentang salju dan uap air yang menjadikan daerah sekitarnya selalu hijau dengan pepohonan dan tanaman yang subur dan indah. Dikatakan juga dari sana lelehan. Di sana juga lelehan air salju mengalir menjadi sumber air yang tidak pernah surut bagi sungai Yordan. Dan semua kehidupan orang Israel bergantung juga pada Gunung Hermon. Kenapa? Karena dari sana lelehan air dari salju mengalir menjadi sumber air yang tidak pernah surut bagi sungai Yordan dan sumber kehidupan Israel. Masyarakat di sana sangat bergantung pada Gunung Hermon atau juga sungai Yordan. Nah, kebergantungan ini menjadi semakin besar selama musim kemarau. Jadi embun sangat berharga bagi orang Israel. Embun dalam nas yang kita baca ini memberikan pemahaman utama sebagai kesegaran ilahi, yakni karunia kehidupan yang berkemenangan. Nah, berkaitan dengan Gunung Hermon yang terletak di kerajaan Israel Utara dan gunung-gunung Sion di kerajaan Israel Selatan atau Yerusalem, memberikan petunjuk bahwa yang pertama, walaupun kerajaan Israel Utama dan Selatan mempunyai pemerintahan berbeda, tetapi mereka adalah saudara yang seharusnya hidup rukun. Dan Allah akan memberikan berkatnya kepada umatnya apabila mereka hidup rukun dan hidup dalam persatuan. Kalau fakta yang kedua, kita bisa di situ juga, walaupun secara geografis kedua lokasi Gunung Hermon dan Sion tersebut sangat jauh sekali, tapi tidak ada yang mustahil, atau kalau Tuhan sudah memberikan berkatnya, walaupun itu jauh, seperti kalau kita lihat dari Gunung Hermon sampai ke Sion itu sangat jauh sekali. Bahkan kalau saya baca di referensi ada 400 km. Jadi itu sangat tidak mungkin sekali untuk embun dari Gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Itu sangat tidak mungkin. Namun di sini ada sebuah mukjizat Tuhan yang terjadi bagi orang-orang Israel. Nah, begitulah kasih dan
kuasa Tuhan yang mengalir bagi kita umat-umat Tuhan, apalagi ke setiap anaknya yang hidup dalam persekutuan yang rukun. Kita juga bisa baca di ayat 3 yang terakhir itu, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan melimpahkan berkat dalam anak-anak yang hidup, kepada anak-anak yang hidup dalam kerukunan. Cara hidup yang penuh kasih dan memiliki kesatuan hati, baik kepada tetangga, baik kepada teman-teman, baik juga kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, namun kalau kita lihat adanya keegoisan, kemarahan, pertengkaran, dan perbedaan yang tidak bisa saling mengalah, itu akan menghancurkan, bahkan sudah pasti berkat Tuhan tidak akan turun bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kerukunan atau hidup dalam kedamaian. Namun mereka yang hidupnya rukun memiliki keuntungan yang sangat besar. Di sana berkat Tuhan dicurahkan dan Allah hadir dan berdiam dalam keluarga yang rukun. Dan Daud juga mengatakan bahwa kalau keluarganya hidup rukun, bangsa Israel hidup rukun, berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Nah, kerinduan hati Tuhan yaitu memberkati keluarga yang rukun yang dibangun di atas firman-Nya. Seperti Tuhan memberkati jemaat mula-mula yang setiap hari selalu berkumpul, bersahatu berdoa, memuji Tuhan, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitaran mereka. Nah, itu yang diinginkan Tuhan bagi kita semuanya, bahwa kerukunan kita itu seperti orang-orang jemaat mula-mula. Nah, sungguh betapa indahnya sebuah keluarga yang menunjukkan kerukunan seperti itu. Gak tahu kalau kita di sini rukun atau tidak, ya itu tergantung pribadinya kita dan cara pandangnya kita kepada orang lain. Kadang sadar tidak sadar, kita juga di sini membuat sebuah gap atau jarak dengan orang yang satu dan dengan orang yang lain. Bahkan juga sadar tidak sadar kita membuat sebuah kelompok, sebuah komunitas, dan membuat sebuah perkumpulan yang baik atau buruk, yaitu tergantung perkumpulannya kita. Nah, namun di sini kita diajarkan bahwa kerukunan itu diharapkan ada bagi orang-orang percaya. Karena apa? Kerukunan itu mendatangkan berkat bagi kita. Nah, kita dituntut untuk hidup rukun. Jika ada yang mungkin merasa kecewa, merasa sakit hati kepada orang lain, mari kita mengampuni seperti lagu tadi. Kita berdoa kepada Tuhan untuk kita belajar mengampuni supaya kita hidup rukun, bisa hidup kembali, hidup dalam kasih kembali dan tidak lagi mengingat-ingat yang lalu. Kalau kita di asrama, hidup di asrama ini ya cukup menegangkan, cukup membuat deg-degan juga, karena susah, banyak orang yang, karena saking banyaknya orang, pikiran kita berbeda-beda dan banyak perbedaan pendapat dan banyak perbedaan pola pikir. Jadi kadang sadar tidak sadar juga kerukunan, kedamaian itu hilang. Nah, tapi kita pada malam hari ini, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, baik itu di asrama, di kelas, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa hidup rukun bersama keluarga, hidup rukun bersama masyarakat, hidup rukun bersama sesama yang ada di lingkungan kita, supaya berkat Tuhan tercurah dan kita juga menandakan bahwa
diri kita adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan. Baik, itu saja perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya perenungan kita menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Nanti sebelum menutup ibadah kita menyanyikan satu lagu pujian, ampuni kami, seperti lagu yang tadi sebelum firman. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika diriku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, ajarku memberi hati yang mengampuni, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kita angkat tangan kita. Ampunilah kami, ini doa kami Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Bersalah kepada kami, mau mengampuni, kami mau mengasihi seperti hati-Mu Tuhan, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada, mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengampuni tiada pamrih, mengasihi, mengasihi tiada pamrih. Kembali kepada baca firman untuk berdoa. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerjaan surga, terima kasih atas kesempatan di mana pada malam hari ini kami masih bisa berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni jika kami melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan Kau tolong setiap kami Tuhan,
supaya kami bisa hidup rukun dan hidup saling mengasihi, bahkan hidup saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkarya di sepanjang malam hari ini, dan aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.